Pilgrimage itu apa? Ziarah. Iya, ziarah. Perjalanan haji ke Mekah. Itu yang bilang Al-Quran? Bukan, itu kitab Tanakh, kitab Torah yang dipegang oleh Yesus, yang dia harus jalankan. Yesus ke Mekah. Selamat pagi, selamat datang, gitu aja. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Pendeta Esa Soru, benar, benar. Yesus sekolah, iya. Shalom saudaraku, comotlogi dan juga cocokologi lagi-lagi dilakukan oleh Ustadz Kainama dan besti setianya yaitu Ipungatria untuk menipu umat. Bahkan dia berani mengklaim sedikit lagi Pendeta Esra Soru akan masuk Islam karena hal ini. Mari kita simak seperti apa narasinya. Ada orang bertanya, ketika usia sampai 30 tahun itu, mulai dari usia berapa Ustaz? 12 ya? 12 sampai usia 30 tahun. 30. Yesus menghilang, dan Yesus kemana? Ya. Namun dijawab oleh Pendeta Esra Soru. Jawabannya adalah begini. Ini ramai sekali Ustaz. Pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu? Dia tetap tinggal di Nazaret, ya. Dia tetap tinggal di Nazaret. Dia bikin apa saja? Menurut saya dua hal. Pertama, sekolah, SD, SMP, SMA. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda, berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya karena Yesus punya adik. Bagaimana menurut kalian jika Tuhan sekolah dan menghidupi adik-adiknya? Oke. Itu Ustaz, itu jawaban dari Pendeta Esra Soru. Saya belum habis pikir sampai sekarang. Waktu itu Pak Pendeta Esra Soru menjawab seperti itu mungkin karena kebingungan atau bagaimana? Boleh Ustaz? Syukran kasih. Ya. Pak Pendeta Esra Soru tidak bingung. Tidak bingung. Tidak. Lalu Pak Pendeta Esra Soru betul? Betul. Ya. Ada satu hal yang saya tidak setuju dari Bapak Pendeta yang terhormat. Apa? Ketika beliau bilang Joseph mati muda, ayahandanya mati muda. Joseph ketika menikahi Maria usianya 90 tahun. Maria melahirkan Yesus usianya 12 tahun. Jangan sebut dia mati muda. Dia memang sudah tua, sudah sepuh. Joseph itu matinya diperkirakan usianya 119 tahun. 119 tahun Joseph baru meninggal. Baik, yang pertama saya menyaksikan ya bahwa itu merupakan pendapat dari Pendeta Esra Soru karena hanya merupakan rekaman audio ya tanpa ada gambar visualnya. Apalagi kita tahu zaman sekarang teknologi AI itu sudah sangat canggih ya. Jadi kita juga bisa menggunakan suara orang lain dan kita bisa mengubah-ngubah suara orang lain berdasarkan kehendak kita sendiri memakai teknologi AI. Jadi buat Ibu Ngatria, setidaknya tampilkanlah gambar visualnya Esra Soru, jangan hanya rekaman suaranya doang, supaya kita benar-benar bisa meyakini bahwa itu narasi dari Pendeta Esra Soru. Yang kedua, benarkah bahwa Yusuf mengalami kematian muda? Nah, para penafsir tidak menuntut bahwa mereka mampu menentukan tanggal kematian Yusuf. Ada yang berpendapat bahwa itu pasti terjadi sebelum Yesus memulai pelayanannya di hadapan orang banyak. Untuk mendukung hal ini, mereka menunjukkan fakta bahwa Yusuf tidak disebut sama sekali dalam kaitan dengan perjamuan kawin di Kana. Yang lain percaya bahwa Yusuf pasti telah meninggal sebelum penyaliban Yesus. Jika tidak, maka dia tentu ada bersama dengan Maria pada waktu ketika Yesus disalibkan. Jadi dengan adanya situasi-situasi seperti ini, maka hal tersebut tidak dapat dinyatakan secara pasti. Tradisi Kristen menyatakan bahwa Yusuf berumur lebih dari 80 tahun ketika menikah dan bahwa dia tentu hidup sebagai pria yang lanjut usia. Jadi bukan mengalami kematian muda. Lalu mengapa tidak banyak dijelaskan tentang Yusuf di dalam kitab-kitab Injil? Ya karena memang kitab-kitab Injil lebih banyak difokuskan untuk menceritakan tentang Yesus sang tokoh utama. Pendidikan akhir untuk seseorang jadi rabuni. Rabi. Rabi itu apa? Guru besar, imam, mu'alim.
Ulama. Ya bukan mudarits lagi, bukan. Jadi di atasnya mudarits apa? Dosen. Iya, profesor lah, gitu. Nah itu adalah langkah terakhir, namanya aliyah regel. Sekali lagi namanya aliyah. Aliyah tuh naik. Haregel. Regel itu regalim, dari kata hak. Ustadz boleh cek hak ini apa itu? Hak itu dari kata hagak bahasa Ibraninya. Ini terakhir Ustadz, apa tingkatan terakhir dari orang untuk jadi rabuni. Itu ketik aja Strong Concordance H2287. Apa itu Ustadz K? Itu arti dari setiap kata bahasa Ibrani. H22 Strong Concordance, concor dance tulisannya. Strong concor dance, Strong Concordance, spasi H2287. Nanti pilihnya Blue Letter Bible. Sudah Ustaz? 2287 itu gandeng ya? Ya. Dengan 2287 gandeng. Gandeng, iya. Pilih yang mana? Pilih yang Blue Letter Bible. Ada? Ada. Webnya klik. Sudah? Ada? Oke, ada. Warnanya biru itu ya tulisannya. Geser ke bawah pelan-pelan, cari Brown River Bricks. Geser ke bawah, cari judulnya Brown River Bricks. Sudah ketemu Brown? Ada nggak? Make pilgrim. Bahasa Arabnya apa? Make pilgrim hajj. Kemana perginya? Ada nggak tempatnya dikasih tahu? Pilgrimage to Mekah. Coba diulang lagi. Artinya dalam Arabic hajjah disebutkan di sini make a pilgrimage to Mekah. Pilgrimage itu apa? Ziarah. Iya, ziarah. Perjalanan haji ke Mekah. Itu yang bilang Al-Quran? Bukan, itu kitab Tanakh, kitab Torah yang dipegang oleh Yesus, yang dia harus jalankan. Yesus ke Mekah. Selamat pagi, selamat datang, gitu aja. Oke. Ya kan? Jadi saya tidak menyalahkan Pak Pendeta Isasoru, benar. Yesus sekolah, iya. Cuman nggak disebutkan sampai naik hajinya, nggak disebutkan ya sama Pendeta Soru, Isra Soru. Oh, Isra Soru tidak, ya. SD sampai SMA, kemudian kerja, membantu orang tuanya. Itu aja. Tapi tidak disebutkan sampai iya. pergi haji. Padahal itu ada tulis. Bukan Al-Quran yang tulis itu. Itu punya mereka itu. Tanah. Disebut pergi haji ke. Ya, benarkah bahwa Yesus itu pernah pergi ke Mekah yang ada di Arab seperti yang diklaim oleh Ustadz Kainama? Jadi Ustadz Kainama dia mengambil referensi dari Strong Concordance, itu dari strong number-nya H2287 ya. Kalau kita mengecek strong number ini, itu merupakan kata hagak ya, yang merupakan kata kerja dan terhitung ada 18 kali dipakai di dalam terjemahan King James Version, yaitu kata keep sebanyak 8 kali, lalu juga ada feast sebanyak 3 kali, celebrate 1 kali, dancing 1 kali, dan juga holiday. Nah, di dalam outline biblical usage, kata ini juga merujuk kepada make pilgrimage atau melakukan ziarah. Nah, sedangkan yang dikutip oleh Ustadz Kainama tadi, itu adalah kutipan dari Brown River Bricks Lexicon ya. Dan kalau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia, memang kita akan menemukan ada penjelasan dari Brown River Bricks Lexicon yang artinya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah benar bahwa ini merujuk kepada Yesus yang pergi haji ke Mekah? Sebelum menjawab ke situ, kita akan melihat dulu apa sebenarnya Brown River Bricks Lexicon ini. Brown River Bricks Lexicon ini merupakan leksikon perjanjian lama Ibrani dan juga bahasa Inggris dengan lampirannya itu berisi bahasa Aram Alkitab. Jadi bahasa Aram ini masih satu rumpun ya dengan bahasa Arab karena sama-sama berasal dari rumpun Semit Tengah. Makanya ada beberapa kosakata yang mirip dari kedua bahasa ini karena sama-sama berasal dari rumpun Semit yang sama. Nah, di dalam penjelasannya tersebut, sebenarnya Brown River Bricks Lexicon bukan hendak mengatakan bahwa Yesus itu pernah melakukan ibadah haji ke Mekah, bukan.
Tetapi kalimat itu hanya dipakai untuk menjelaskan kata hagak yang berdasarkan konteksnya, yaitu salah satunya konteks yang berasal dari Arab. Di sini kita melihat terjemahannya yaitu berziarah, mengadakan pesta ziarah. Lalu ada dalam kurung di sini ya, yaitu menurut bahasa Arab membawa diri sendiri ke atau menuju objek penghormatan. Berziarah ke Mekah. Nah, jadi ini merupakan penjelasan berdasarkan konteks yang terjadi di Arab. Dan di sini juga ada nih, dalam konteks Sabean itu berziarah, lalu juga dalam konteks Syria itu merayakan pesta. Jadi ini hanya merupakan penjelasan karena dikemas di dalam tanda kurung. Bukan berarti leksikon ini ingin mengatakan bahwa Yesus itu pernah pergi haji ke Mekah. Bukan. Tetapi mereka memakai penjelasan ini, memakai pendekatan ini untuk menjelaskan kepada publik bahwa kata hagak itu sama halnya seperti orang Arab, di mana di sana mereka mempunyai ritual untuk pergi naik haji ke Mekah. Jadi itu maksud daripada kalimat ini yang hanya merupakan pendekatan konteks berdasarkan bahasa ataupun wilayah yang memang bagi orang-orang Arab mereka telah melakukan ziarah itu ke Mekah. Lalu kenapa Brown Driver Lexicon memakai istilah ziarah ke Mekah sebagai penjelasannya? Jawabannya simpel teman-teman, karena saat ini kebiasaan melakukan ziarah seperti itu yang populer dan banyak dikenal orang, itu adalah ibadah haji ke Mekah yang ada di Arab. Itulah mengapa Brown Driver Lexicon memakai penjelasan ini agar orang-orang dapat memahaminya dengan cepat mengenai kata hagak yang mana sekarang populer dengan orang-orang yang pergi haji ke Mekah. Dulu awalnya orang Yahudi juga melakukan ritual seperti ini dengan cara ziarah ke Bait Allah yang ada di Yerusalem. Tapi ketika Bait Allah sudah diruntuhkan, mereka tak lagi melakukan ritual ini, teman-teman. Bahkan Yesus sendiri sudah menubuatkan hal ini di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus itu nggak mungkin dia pergi ke Mekah untuk melakukan ziarah ke sana. Karena ia sendiri mengajarkan bahwa Allah itu harus disembah dalam roh dan kebenaran, bukan lagi terikat dengan tempat ataupun arah kiblat tertentu. Lalu yang kedua, Yesus juga tidak mungkin pergi haji karena pada waktu itu orang-orang Yahudi kalaupun mereka mau pergi melakukan ibadah ziarah, maka mereka kiblatnya adalah Bait Allah yang di Yerusalem, bukan Ka'bah yang ada di Mekah atau yang ada di Arab. Di dalam Islam sendiri, nabi pertama yang disebut telah melakukan ibadah haji itu adalah Nabi Ibrahim. Tapi klaim ini lemah dan tidak bisa dibuktikan secara data historis ataupun data arkeologi. Dan sudah banyak juga literatur yang membantah hal ini. Bahkan di dalam Islam sendiri, kiblat mereka pun telah mengalami pergantian. Dari yang awalnya di Madinah, kemudian berubah menjadi di Mekah. Dan syariat tentang ibadah haji sendiri itu baru ada pada tahun 6 Hijriah, yaitu sekitar tahun 600-an Masehi. Kemudian Muhammad disebut melakukan ibadah haji baru ada di tahun 9 Hijriah. Kan jadi nggak nyambung ya kalau Yesus disebut pernah melakukan ibadah haji ke Mekah, sementara Yesus sendiri lahir pada tahun 6 sebelum Masehi. Ya jadi beginilah ya, kalau jadi ustadz taunya itu cuma comotlogi dan juga cocokologi. Maka yang timbul hanya asumsi-asumsi liar dan juga klaim-klaim kosong yang tidak akademis. Dan lucunya dengan alasan yang bodoh seperti ini, Ipungatria dan Kainama sampai berani mengklaim bahwa sedikit lagi pendeta Ezra Soru akan masuk Islam. Memang sudah saatnya ya, sepertinya Ipungatria dan Kainama ini dibawa ke psikiater lah minimal ya, untuk diuji kejiwaannya. Takutnya kalau terlalu lama dibiarkan seperti ini bisa berbahaya bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi para umat yang juga mendengarkan mereka. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.